Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Tasya. Bagaimana kabar kalian semua, teman-teman? Semoga kalian semua dalam sehat selalu ya. Oh iya, dalam belajar online kali ini, kalian apakah ada mengalami kesulitan? Kalau ada, nah di sini kakak akan menjelaskan tentang materi ilmu pengetahuan alam, yaitu rangka pada tubuh manusia. Video ini bertujuan untuk membantu pada teman-teman semua yang kesulitan dalam mempelajari materi rangka untuk di rumah. Ini adalah penggambaran rangka pada tubuh manusia. Nah, teman-teman bisa lihat ada rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa definisi rangka secara umum? Rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Rangka manusia juga dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan tulang yang ditunjang oleh struktur-struktur lain, seperti ligamen, tendon, otot, dan organ lainnya. Rata-rata, manusia dewasa memiliki tulang sebanyak 206. Lalu teman-teman tahu nggak apa sih fungsi dari rangka kita? Nah, fungsi dari rangka adalah yang pertama untuk memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, melindungi organ tubuh, dan tempat melekatnya otot. Serta, pada fungsi rangka ini ternyata juga dapat sebagai tempat pembentukan sel darah, teman-teman. Yang pertama adalah rangka kepala atau rangka tengkorak. Nah, ini adalah penggambaran secara detail rangka kepala kita, teman-teman. Rangka kepala dibagi menjadi dua. Yang pertama, rangka wajah, dan yang kedua adalah rangka pelindung otak. Fungsi umum dari rangka kepala ini adalah untuk melindungi organ-organ penting yang ada di bagian kepala. Contohnya adalah otak. Sekarang kita masuk kepada bagian tengkorak kepala manusia. Rangka kepala manusia sendiri terdiri menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tulang dahi, tulang air mata, tulang hidung, tulang baji, tulang pelipis, tulang pipi, tulang ubun-ubun, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan tulang tengkorak belakang. Yang kedua adalah rangka pelindung otak. Rangka pelindung otak terdiri dari 5 jenis tulang, yaitu tulang dahi, tulang pelipis, tulang baji, tulang ubun-ubun, dan tulang tengkorak bawah atau tulang tengkorak belakang. Selanjutnya, video ini akan menjelaskan mengenai rangka badan. Fungsi umum dari rangka badan adalah melindungi organ penting seperti jantung, hati, paru-paru, lambung, usus, dan organ vital lainnya. Rangka badan ini terdiri dari beberapa jenis tulang, yaitu tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada hulu, tulang dada badan, tulang taju pedang, tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, tulang rusuk melayang, tulang belakang, tulang pinggul, tulang kemaluan, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Setelah rangka anggota badan, ada juga rangka anggota gerak. Fungsi umum dari rangka anggota gerak adalah tempat menempelnya otot dan membantu untuk bergerak seperti berjalan, berlari, memegang sesuatu, dan lainnya. Rangka anggota gerak dibagi menjadi dua bagian, yaitu rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak atas tersusun dari berbagai tulang dan otot yang menyusun tangan manusia, sedangkan rangka anggota gerak bawah tersusun dari tulang dan otot yang menyusun kaki manusia. Materi selanjutnya adalah sendi. Sendi merupakan bagian tubuh tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Fungsi utama dari sendi adalah untuk menghubungkan dua tulang, memberi struktur, dan membantu otot untuk menggerakkan tulang. Jenis-jenis sendi dikelompokkan menjadi dua kriteria.
Yang pertama adalah sendi berdasarkan sifat geraknya, dan yang kedua adalah berdasarkan arah geraknya. Terdapat 3 jenis sendi berdasarkan sifat geraknya. Yang pertama adalah sendi mati atau sinartrosis. Sendi ini merupakan sendi yang tidak bisa bergerak. Letak sendi ini terdapat pada tulang tengkorak. Yang kedua adalah sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi ini merupakan sendi yang dapat digerakkan, tetapi pergerakannya terbatas. Letaknya berada di antar ruas belakang dan tulang rusuk. Yang ketiga adalah sendi gerak atau diartrosis. Sendi ini merupakan sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Letaknya cukup banyak, sehingga dapat dikategorikan menjadi beberapa macam sendi berdasarkan arah pergerakannya. Selanjutnya kita masuk pada sendi berdasarkan arah pergerakannya. Ini dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama adalah sendi geser. Sendi geser merupakan sendi yang menggerakkan salah satu tulang dan menggeser tulang yang lain. Sendi ini biasanya ditemukan pada pergerakan tulang yang sama-sama datar. Contohnya adalah sendi pada pergelangan tangan dan ruas tulang belakang. Yang kedua adalah sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang dapat bergerak ke segala arah. Bentuk sendi ini seperti bola dengan tulang yang berbentuk seperti mangkuk, contohnya pada sendi panggul, dan sendi pada bahu. Yang ketiga adalah sendi gulung. Sendi gulung merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada proses, tetapi pergerakannya terbatas. Contoh dari sendi ini adalah sendi untuk menghubung tulang telapak tangan dengan tulang jari. Yang keempat adalah sendi engsel. Sendi engsel ini sendi yang memiliki pergerakan satu arah saja. Contohnya adalah sendi pada lutut sebagai penghubung 3 tulang, yaitu tulang paha, tulang kering, dan tulang lutut. Kemudian sendi putar. Sendi putar merupakan sendi yang gerakannya salah satu ujung tulangnya mengitari ujung tulang lainnya, di antara tulang hasta dan tulang pengempil pada lengan. Kemudian sendi pelana. Sendi pelana merupakan sendi yang bergerak dengan 2 arah. Contoh dari sendi ini adalah sendi penghubung, pergelangan tangan, dan pangkal dari tulang ibu jari. Terdapat beberapa penyakit dan kelainan pada rangka manusia. Salah satunya adalah kelainan pada tulang belakang. Kelainan pada tulang belakang adalah kondisi yang terjadi ketika tulang belakang melengkung melebihi batas normal atau tidak selaras sehingga terlihat bengkok. Ada 3 jenis kelainan tulang belakang. Yang paling umum adalah yang pertama, lordosis. Kondisi saat tulang belakang melengkung ke depan secara berlebihan. Biasanya lordosis mempengaruhi punggung bawah dan leher. Yang kedua adalah kifosis, di mana kondisi ini ada pada lengkungan yang lebih dari 50 derajat. Biasanya orang dengan kifosis postur tubuhnya terlihat seperti membungkuk. Wanita lansia termasuk yang paling sering mengalami kifosis karena biasanya dipicu oleh gejala osteoporosis. Dan yang terakhir adalah skoliosis. Skoliosis adalah kondisi saat lengkungan tulang belakang justru menyamping. Terkadang berbentuk seperti huruf S atau C. Penyebab skoliosis masih belum diketahui hingga saat ini. Berdasarkan video yang telah dijelaskan tadi, teman-teman dapat melihat bahwa setiap manusia itu memiliki rangka pada tubuhnya. Nah, sebenarnya fungsi dari rangka itu apa? Yang pertama adalah untuk memberikan bentuk tubuh, yang kedua untuk menegakkan tubuh, yang ketiga untuk melindungi organ-organ tubuh, dan yang keempat untuk tempat melekatnya otot, serta rangka kita juga dapat menjadi tempat pembentukan sel darah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh video sebelumnya, bahwa rangka pada tubuh kita itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah, serta sendi. Dan juga ada beberapa penyakit yang dapat menyerang rangka kita. Nah, berakhir sudah penjelasan video tentang materi rangka pada manusia. Semoga video tadi dapat menambah wawasan teman-teman semua dalam mempelajari materi rangka. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.